Oke, topik diskusi kali ini secara umum itu tentang penelitian kuantitatif berdasarkan teknik pengumpulan dan analisa data ya. Yang pertama ada penelitian deskriptif atau penelitian yang menghasilkan gambaran ya. Jadi dalam penelitian kuantitatif itu yang paling sederhana adalah penelitian deskriptif. Jangan salah, penelitian kualitatif itu memang kebanyakan deskriptif, tapi kuantitatif juga punya jenis penelitian dengan metode analisa deskriptif. Karakteristiknya apa? Satu variabel, berarti hanya ada satu variabel ataupun satu saja yang dibahas topiknya ya. Nah, ini berlaku penjelasannya untuk kedua jenis kelompok, apakah kelompok yang mempresentasikan teori atau mereview jurnal ya, silahkan diperhatikan. Yang pertama ada penelitian deskriptif kuantitatif jenis survei. Nah, survei ini berarti penelitian kuantitatif yang dilakukan dengan mengambil data hanya dengan satu variabel dan biasanya jumlah respondennya ramai ya. Jadi ini memang kalau survei itu tujuannya untuk mengeneralisir satu tema atau masalah. Biasanya pengambilan data itu masif. Jadi jumlah respondennya banyak. Misalnya survei tingkat bullying di Kota Banda Aceh, atau survei kekerasan seksual di Banda Aceh, misalnya gitu ya. Dan respondennya itu banyak, itu seberapa, misalnya itu bisa sampai 1000-an kalau memang betul-betul survei yang dilakukan oleh lembaga resmi ya. Tapi apakah survei bisa dengan 100 orang, 200 orang? Tergantung sebenarnya, tergantung dengan populasinya. Kemudian yang kedua ada penelitian deskriptif itu menggunakan tes terstandarisasi. Di sini hanya tertulis tes IQ, sebenarnya banyak tesnya. Jadi ada jenis penelitian menggunakan tes yang sudah baku. Kalau selama ini kalian pernah mengisi kuesioner yang dibagikan oleh mungkin kakak kelas yang sedang meneliti untuk skripsi atau yang lain-lain tugas, tapi sebenarnya juga ada penelitian yang menggunakan tes terstandarisasi. Apa jenis tes yang bisa dipakai dalam penelitian? Semua tes psikologi. Nah, jadi di dalam kepentingan tertentu, tes psikologi itu bisa dipakai untuk penelitian. Kalian sudah belajar praktikum ya. Apakah tes CV, tes IQ, tes kepribadian, tes minat bakat, itu semua bisa menjadi alat untuk hasilnya itu disimpulkan dalam sebuah hasil penelitian. Lagi-lagi karena ini penelitian kuantitatif, maka kita punya syarat respondennya. Respondennya itu minimal nanti minimalnya 30-an, tapi intinya harus sangat sesuai dengan populasi ya. Nanti kita akan lihat lagi mengenai ini setelah tema ini. Selanjutnya adalah penelitian korelasi. Penelitian korelasi itu artinya apa? Penelitian melihat hubungan. Nah, dalam melihat hubungan berarti tidak lagi satu variabel. Kalau sebelumnya tadi saya jelaskan satu variabel. Melihat hubungan minimal ada dua variabel. Ada dua variabel dalam penelitian itu, atau lebih ya. Nah, hubungan yang sederhana dalam penelitian korelasi itu ya korelasi biasa, dan korelasi ini biasa ada dua macam. Ini juga kalian belajar di statistik mungkin ya. Ada korelasi positif dan korelasi negatif. Kapan suatu penelitian dikatakan memiliki korelasi positif? Ketika dua-dua variabelnya arahnya sama. Misalnya ada dua variabel, hubungan antara kepercayaan diri dan kecemasan sosial. Hubungan yang negatif itu berarti dua arah yang berbeda, berlawanan ya, karena contohnya negatif. Kalau kepercayaan dirinya tinggi, maka kecemasan sosialnya akan rendah. Nah, apa contoh yang positif? Hubungan harga diri dengan prestasi akademik. Semakin tinggi harga diri, kemudian prestasi akademiknya juga tinggi, itu artinya korelasi positif. Nah, selanjutnya ada analisa korelasi menggunakan simple regression dan multiple regression, atau menggunakan analisa data regresi. Ini hampir mirip dengan analisa korelasi. Bedanya hanya dalam regresi kita bisa mengetahui bukan hanya hubungan negatif dan positif, tapi kita bisa mengetahui pengaruh. Jadi dalam hubungan itu misalnya tadi ada dua variabel kepercayaan diri dan kecemasan sosial. Kalau kita menggunakan analisa data regresi, maka kita bisa tahu berapa persentase pengaruh
kepercayaan diri terhadap kecemasan sosial, ataupun berapa persen pengaruh harga diri terhadap prestasi akademik. Nah, seperti itu ya. Tetap melihat hubungan, tapi ada sedikit kemampuan yang lebih oleh analisa regresi dibandingkan korelasi. Tidak mengerikan, hanya kalau kita menjelaskan secara teori tetap akan abstrak ya. Lebih lanjut nanti ini akan dibahas oleh kelompok yang mereview jurnal dengan menunjukkan contoh-contoh penelitian kuantitatif yang menggunakan analisa data yang seperti ini. Selanjutnya ada penelitian eksperimental. Nah, ini penelitian sebenarnya yang paling berhubungan dengan psikologi. Katanya kalau psikologi itu pahamnya positivistik. Jadi penelitian psikologi itu sangat identik dengan penelitian eksperimen. Ini jangan khawatir mengenai penelitian eksperimen, karena juga ada mata kuliah psikologi eksperimen, ya kan? Tapi intinya dalam penelitian eksperimen itu kita juga ingin melihat hubungan sebab akibat ataupun pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain. Bedanya apa? Eksperimen itu adalah salah satu-satunya penelitian yang penelitinya itu memanipulasi variabel. Nah, kalau sebelumnya semua penelitian itu tidak ada manipulasi variabel, kita hanya menggunakan alat ukur saja, kita hanya menggunakan kuesioner, kita hanya menggunakan skala, kita hanya menggunakan tes terstandarisasi instrumen penelitiannya, dan kita tidak melakukan apa-apa terhadap kondisi respondennya, terhadap variabelnya tidak dilakukan apa-apa, kita langsung mengambil data. Nah, beda dengan eksperimen. Penelitian eksperimen itu ada beberapa jenis nanti ya. Karena otomatis karena ini eksperimen, tesnya itu akan ada sebelum dan sesudah perlakuan. Apa itu manipulasi variabel? Namanya juga eksperimen. Sebelum kita menguji sesuatu, maka kita eksperimenkan dulu. Misalnya bagaimana pengaruh menulis diary terhadap penurunan kecemasan sosial, ya. Jadi sebelum kita akan menjumpai sejumlah orang ataupun responden yang kemudian kita berikan skala kecemasan sosial, dan kemudian mereka diberi perlakuan ataupun dimanipulasi dalam situasi dan kegiatan menulis diary selama beberapa hari. Setelah mereka menuangkan isi pikiran mereka, isi perasaan mereka ke dalam diary, di hari kesekian, misalnya di hari ke-7, mereka diberikan lagi skala yang sama, kecemasan sosial. Nah, kemudian dilihat apakah ada pengaruh menulis diary ini terhadap penurunan kecemasan sosial. Jadi memang betul-betul ada kondisi yang ada situasi yang diciptakan oleh peneliti untuk mengubah satu keadaan. Bisa jadi itu ada berpengaruh atau tidak, sesuai dengan hasil. Sebenarnya analisa yang digunakan oleh eksperimen nanti juga hampir mirip dengan penelitian selanjutnya, komparasi. Karena penelitian eksperimen itu akan membandingkan antara data sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Nah, apa bedanya dengan penelitian komparasi tanpa eksperimen? Kita juga bisa membandingkan atau menemukan perbedaan dua variabel atau lebih. Jadi ada dua macam ya penelitian komparasi, ada dengan eksperimen atau tanpa eksperimen. Nah, ketika tanpa eksperimen, maka penelitian ini menjadi penelitian komparasi murni ya. Contohnya apa? Perbandingan motivasi berprestasi angkatan pertama mahasiswa psikologi UIN Aran ini dengan angkatan terbaru misalnya ya, ataupun perbandingan yang sedang berjalan sekarang, mahasiswa saya itu melihat perbandingan bagaimana sikap masyarakat terhadap pasien skizofrenia dilihat berdasarkan tingkat pendidikan. Apakah misalnya ketika kita membandingkan tingkat pendidikan sarjana itu memiliki sikap yang lebih positif daripada pendidikan SMA, SMP, SD dan lainnya. Jadi ada yang dibandingkan. Nah, bisa dua variabel atau lebih. Nah, ini hanya teori sekilas saja. Selanjutnya akan saya serahkan kepada kelompok yang akan menjelaskan ini secara teoritis, dan tugas kelompok yang mereview jurnal adalah menjelaskan teori-teori dalam bentuk contoh ya. Jadi meskipun di sini saya sebenarnya sudah ada nih sekilas mengenai temanya, nah ini mungkin agak sedikit berbeda tugasnya karena format review artikel atau jurnalnya
mungkin kalian mungkin sudah pernah mereview jurnal atau belum ya. Nanti saya akan berikan tutorial bagaimana menemukan sebuah jurnal. Nah, kalau teori kan sudah biasa ya, buat PowerPoint dan segala macam. Formatnya sudah saya lampirkan di Classroom. Ini format untuk jurnal. Di sana ada berbeda nih. Di sana 2-3 lembar, di sini 3-4 lembar. Supaya menyesuaikan saja biar seragam ya. Boleh 2 atau 3. Ini nanti semua format ataupun item yang saya tulis ini ada di jurnal. Tinggal dilihat aja, tinggal di copy paste ya. Apa yang paling utama yang harus dilakukan dalam tugas ini adalah memastikan tugas jurnal yang kalian review itu adalah sesuai dengan tema. Terus apakah itu jurnal survei, jurnal dengan analisa tes terstandarisasi, korelasi, komparasi dan sebagainya. Caranya adalah nanti setelah kalian memilih satu jurnal untuk kelompok jurnalnya dikirim ke saya dulu biar saya bisa melihat apakah itu sudah cocok atau tidak. Jadi segera cari jurnalnya, kemudian direview karena kita akan mulai tugas ini presentasi teori dan review jurnal itu minggu depan ya. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara menemukan jurnal. Oke. Untuk mengakses jurnal yang gratis dan mudah itu, yang paling mudahnya itu kalian mengetik, misalnya silahkan search jurnal, silahkan ketik clue nama jurnal psikologi dan universitas, karena semua universitas psikologi di Indonesia memberikan free access ataupun kalian bisa mendownload akses jurnal yang gratis ya. Misalnya ini kita lihat jurnal psikologi UGM. Oke. Kalau kalian membuka Google Scholar, langsung bisa di sini Scholarly Article of Jurnal Psikologi UGM. Langsung bisa klik di sini, nanti silahkan lihat jenis jurnal yang kalian inginkan. Kalau misalnya kita ingin cari dari jurnalnya, nih diklik Jurnal Psikologi UGM. Nah, ini sudah terbuka jurnalnya. Ini banyak ya, silahkan langsung search tema yang kalian inginkan. Search, where is search? Search. Oke ya, ini kalau di search pakai laptop lebih mudah biasanya. Ini karena saya pakai HP, jadi harus sedikit membolak-balik. Lihat nanti langsung cari kolom search atau yang biasanya ada tanda seperti ini, langsung ketik misalnya penelitian survei misalnya ya. Oke.